Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2800 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Filemon pasalnya yang pertama, ayat 8 sampai ayat 16. Di bawah perikop, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau Filemon memerdekakan Onesimus yang adalah budak Filemon. Kita tahu bahwa di zaman itu masih berlaku sistem perhambaan atau sistem budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Onesimus dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dia mau supaya dia dapat maksimal dalam pelayanan. Makanya dia melarikan diri dari Filemon dan bertemu dengan Rasul Paulus saat Rasul Paulus di penjara. Kemungkinan waktu Rasul Paulus di penjara di Roma. Onesimus menjadi Kristen melalui Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus mengirimnya kembali kepada Filemon dengan membawa surat rekomendasi. Meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali sebagai saudara dalam Kristus. Bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba Filemon, tetapi sesama saudara dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua tentang etika dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Saudara, etika dalam pelayanan itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Demi apa? Demi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Kenapa ini penting? Karena saudara lihat belakangan ini, orang dalam pelayanan tidak lagi beretika.
Gereja satu dengan gereja lain saling rebut jemaat yang sudah jelas-jelas bergereja di tempat itu, sudah melayani di tempat itu, diajak saudara supaya pindah ke gerejanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, dalam dunia pelayanan, tidak jauh beda dengan orang-orang dunia, cara-caranya jahat. Makanya dianggap perlu untuk kita belajar firman Tuhan ini, supaya kita belajar tentang etika dalam pelayanan. Saudara, kenapa etika itu sangat perlu? Untuk menjaga hati kita, supaya mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Untuk menjaga supaya kita tubuh Kristus itu tidak terpecah-pecah, tidak blok sana, blok sini, tidak membawa satu ancaman di tengah-tengah pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, etika dalam pelayanan itu sangat-sangat penting. Supaya kita apa? Dapat tetap melayani dengan kasih Kristus. Agar tetap kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dapat melayani Tuhan untuk satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari belajar dari Rasul Paulus dan Filemon tentang etika dalam pelayanan. Yang pertama, saudara, Rasul Paulus tidak menyalahgunakan jabatannya sebagai rasul untuk mengintimidasi Filemon yang adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Kolose. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pelayanan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyalahgunakan jabatan saudara. Kalau saudara dipercaya menjadi ketua ini dan itu, saudara, jangan menghalalkan segala macam cara untuk memuluskan niat saudara. Saudara lihat, Rasul Paulus, dia beretika. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 8, ayat 9 firman Tuhan ini dikatakan dengan jelas, saudara. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Rasul Paulus tidak semena-mena, tidak otoriter, tidak asal-asalan, tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu Saudara lihat sekarang ini, orang semakin tinggi, semakin banyak uangnya saudara, semakin apa? Semakin otoriter, semakin semena-mena. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan saudara satu jabatan untuk menjadi ketua, menjadi pemimpin, gunakan itu semua dengan maksimal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jangan justru mempermalukan Tuhan. Saudara, ada banyak pejabat-pejabat, orang-orang Kristen, tetapi saudara, mereka menyalahgunakan jabatan mereka. Mereka korupsi, mereka melakukan kejahatan, menghalalkan segala macam cara. Saudara, akhirnya apa? Mempermalukan nama Tuhan. Saudara dan saya harus mempermuliakan nama Tuhan dengan jabatan, dengan pemberian dari Tuhan, mempercayakan sudah menjadi pemimpin. Saudara harus mempermuliakan nama Tuhan dengan jabatan saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Rasul Paulus dan Filemon tentang etika dalam pelayanan. Rasul Paulus minta izin terlebih dahulu kepada Filemon supaya Onesimus dapat kembali diterima oleh Filemon dan menganggap bahwa Onesimus
bukan lagi hamba, tetapi menjadi rekan dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa di ayat 10 sampai ayat 12, kalau saudara menyimak di sini, ini merupakan satu permintaan Rasul Paulus kepada Filemon yang adalah anak buah dari Rasul Paulus. Tapi saudara lihat kerendahan hati seorang Rasul Paulus, seorang pemimpin. Dia merendahkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan itu, kita harus merendahkan hati. Jangan karena saudara senior, saudara bukannya rendah hati, semakin arogan karena pangkat jabatan yang saudara miliki. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan Yesus mengajarkan kita. Kita harus melayani. Amin. Kita harus melayani, bukan dilayani. Tapi kebanyakan orang ingin dilayani. Saudara, kita harus melayani. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan, harus ada kerendahan hati. Saudara perhatikan Rasul Paulus. Di ayat 10 sampai ayat 12 di sana. Rasul Paulus mengajukan permintaan permohonan kepada Filemon. Artinya Rasul Paulus sangat menghormati, menghargai rekan sekerja dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun dari segi jabatan, Rasul Paulus sangat-sangat dihormati, sangat-sangat senior. Tetapi saudara lihat, kerendahan hati dari Rasul Paulus itu luar biasa. Mengajarkan kita untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan sampai karena gerejamu besar, gerejamu kaya, saudara orang yang sangat terkenal berpengaruh, lalu saudara melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saudara lihat sekarang ini, sangat-sangat menyedihkan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau Rasul Paulus hidup di zaman sekarang ini, melihat gereja satu dengan gereja yang lain, melakukan hal-hal yang jahat, saling tarik-menarik, memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan, membuat orang meninggalkan pelayanan di gerejanya, lalu bergabung di gereja yang besar, yang kaya, yang menjanjikan gaji, mendapatkan upah, sekali main musik, sekali nyanyi, dapat sekian juta dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini kan cara-cara setan, saudara, cara-cara iblis untuk menjatuhkan orang dalam hawa nafsu. Sehingga banyak yang tadinya pengerja-pengerja di gereja sudah bertahun-tahun di gereja itu, tapi karena mungkin tidak mendapatkan upah, gaji, dan sebagainya, lalu mendapat tawaran dari gereja yang baru, saudara, untuk bergabung, saudara, karena melihat gaji, upah yang ditawarkan, banyak orang yang sudah tadinya melayani jatuh dalam dosa, hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus. Ada kerendahan hati di sana. Meminta. Kalau saudara misalnya tidak ada pemain musik, lalu di gereja teman saudara, gereja anak buah saudara, berkelimpahan orang yang main musik, jangan semena-mena, saudara. Minta sama seperti dengan Rasul Paulus, mengajukan permohonan. Amin. Jangan main comot-comot, memberikan tawaran ini dan itu dan sebagainya, saudara, jangan. Ajukan permohonan kepada pemimpinnya. Supaya apa? Pemimpin yang bisa melihat bahwa saya banyak pemain musik nih, sementara di gereja senior saya nggak ada. Kirim 1-2 orang. Amin. Sehingga apa sudah? Tidak terjadi perang dingin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak mendengar dari teman-teman hamba-hamba Tuhan, terjadi perang dingin, saudara. Satu dengan yang lain. Memang diam-diam, tapi tinggal tunggu seperti bom waktu yang bisa meletus sewaktu-waktu. Banyak orang kelihatan, nggak apa-apa Pak Pendeta, dalam hati saudara, sangat-sangat jengkel kepada seniornya,
kepada orang yang tadinya dia hormati, akhirnya dia kecewa karena pemimpinnya tidak memiliki etika dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara mau mendapatkan satu orang yang membantu pelayanan saudara, di gereja saudara mungkin gak ada, dan saudara kenal dengan seseorang, saudara minta kepada pendetanya, jangan diam-diam. Kebanyakan yang terjadi, saudara, perang gerilya. Mereka diam-diam, saudara, merekrut, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan itu tidak beretika dalam pelayanan. Saudara, sehebat apapun pelayanan saudara, tapi kalau saudara tidak punya etika dalam pelayanan, gugur semua apa yang saudara bangun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada artinya kehebatanmu kalau saudara tidak beretika dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tahu ada gereja di sana, masih juga buka dekat-dekatan, saudara, itu kan namanya tidak beretika. Saudara kalau mau buka satu pelayanan, saudara cari dulu informasinya. Ada nggak gereja di situ? Kalau ada, saudara, kulo nuwun, permisi, minta restu. Supaya apa, saudara? Supaya tidak terjadi perang dingin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar, Rasul Paulus minta izin dulu kepada Filemon yang adalah tuan dari Onesimus. Ada permisi di sana. Amin. Ada kulo nuwun di sana. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan, kita kulo nuwun dulu, sudah permisi dulu. Amin. Kalau kita ingin mendapatkan satu pengerja yang membantu pelayanan kita, kulo nuwun dulu sama pemimpinnya, supaya pelayanan kita terbebas dari beban. Kita melayani merdeka, saudara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar dari Rasul Paulus dan Filemon tentang etika pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 16, saya menangkap di sini. Inilah pentingnya rekonsiliasi dan kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, pastikan saudara dalam pelayanan itu terjadi rekonsiliasi. Jangan sampai saudara karena saudara ingin sama seperti gembala saudara, saudara memberontak, saudara melakukan hal yang sama, membuat apa, saudara, dasar pelayananmu itu rapuh. Pastikan saudara ketika saudara membangun satu pelayanan, basicnya itu, dasarnya itu, tidak ada yang mengganjal diri saudara. Amin. Jangan sampai saudara melayani hanya ingin mau memperlihatkan kepada gembala saudara yang dulu. Mungkin dia yang memberikan saudara tekanan sehingga saudara stres, hampir mundur pelayanan. Tapi saudara masih tetap setia melayani dan sudah punya niat untuk memperlihatkan kepada dia bahwa saudara juga bisa. Saudara, kalau saudara memiliki hati untuk membalas dendam, pelayananmu tidak akan ada damai sejahtera. Harus ada rekonsiliasi. Saudara harus pastikan saudara harus berdamai. Amin. Dengan semua orang, dengan gembala sebelum saudara harus rekonsiliasi. Dengan dasar kasih Kristus. Sehingga pelayanan saudara damai sejahtera. Amin. Dan saya yakin dan percaya kalau saudara rekonsiliasi saudara pasti diberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus, dia membangun satu rekonsiliasi dengan Filemon, antara Onesimus dengan Filemon, dan dengan Paulus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pelayanan, kita harus pastikan bahwa kita memulai pelayanan itu tidak dengan dasar iri hati, dengki, arogan, ingin membuktikan diri dengan dasar kesombongan. Saudara, jauhkan itu semua. Biarlah kita memulai pelayanan dengan perdamaian. Amin. Hari ini kita belajar, saudara, tentang etika dalam pelayanan. Yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan kita, jangan pernah menyalahgunakan jabatan
untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kita, kalau kita merekrut seorang yang mungkin dari gereja lain, saudara harus mengajukan permohonan kepada gembalanya. Jangan main comot-comot, jangan diam-diam, saudara. Itu cara-cara jahat. Bertobat, saudara, yang melakukan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, saudara harus mementingkan rekonsiliasi. Karena saya yakin dan percaya, orang yang membangun pelayanan dengan mendasarkan rekonsiliasi, tidak ada masalah dengan gembala sebelumnya, tidak ada masalah dengan hamba Tuhan yang ada di sekitar pelayanan saudara. Saya yakin dan percaya itu menandakan saudara memiliki kasih Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.